Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di podcast Vias 17 bersama gue Gilang dan teman gue Lara Sebekti dan narasumber spesial Eki. orang apa tangannya? Tapi di sini nggak cuma kita bertiga loh guys. Kita di sini juga banyak tim kita itu yang sangat kreativitas banget, teman-teman kita semuanya yang sangat unik-unik. Nah, Gilang, tujuan kita di sini apa sih? Nah, podcast Vias 17. Jadi di sini kita kayak mau ngasih pengalaman dari alumni 17 di mana mereka setelah lulus nih punya pengalaman dan kita di sini berbagi nih pengalaman mungkin dari bisnis atau pengalaman mungkin dari jenjang karir, dia pokoknya hobi, mungkin semuanya deh berbagi. Dan kita kedatangan bintang tamu spesial nih, Kak. Kenalin dulu dong, Kak. Oke. Kenalkan, nama saya Eki. Itu singkat sih, cuma kalau nama lengkapnya itu Muhammad Mulkiat Mutakin. Itu 28 huruf, guys. Anjir. Capeknya adalah ketika Anda mengisi ujian nasional itu makan waktu ya. Gila, gue 15 menit cuma ngisi hitam gitu. Ya, lengkapnya dipanggil singkatnya dipanggil Eki, akrabnya. Lulus tahun 2009, jurusan pemasaran, kalau dulu penjualan. Oh, bangga nih buat teman-teman pemasaran. Suaranya pemasaran. Oke, gimana? Lalu Kak, bisa nggak diceritain sedikit pengalaman sekolah di SMK 17-nya Kak? Waduh, pengalaman. Dulu sih sebenarnya asiknya itu justru ketika pulang sekolah ya. Semua pembelajaran yang paling unik kalau menurut saya ketika di 17 itu memang kegiatan ketika pulang sekolahnya. Ya, kalau sekolah itu ya tahu sendirilah gitu, kalau ketemu guru kadang-kadang, apalagi anak penjualan ya, penjualan itu dulu image-nya adalah yang paling badung ya di antara angkatan atau ini yang lain gitu ya. Dan justru pas pulang sekolah itu yang paling seru ya, karena banyak banget pelajaran kehidupan yang nggak bisa ditemukan di pelajaran di sekolah gitu kan, ketika lagi sekolah. Itu sih yang paling seru gitu. Jadi kita bangga ya jadi alumni 17 ya Kak? Pokoknya sang juara ya, Pak. Sang juara, lulusan 17 itu keren-keren. Saya cuma mewakili, ya kebetulan aja ada waktu gitu. Mungkin karena saya yang paling nganggur gitu kan, akhirnya bisa kesini gitu. Paling nganggur tapi paling banyak bisnis ya? Wah, amin. Amin ya Allah. Ya, gimana lagi? Ekskul di 17 ya awalnya sih. Oh iya benar. Dulu saya ikut kelas 1 itu pertama kali paskibra, kemudian basket, kemudian karate, kemudian rohis, kemudian OSIS. Semuanya diborong ya Kak? Nah, itu dia, saking gabutnya. Bisa Ya, karena dulu kan nggak ada handphone, nggak ada handphone, kita bingung pulang sekolah tuh mau ngapain. Ya paling ngeceng masih ada masa gitu nggak sih? Tahun tua banget kan, di Sleepy Jaya gitu kan. Dan kalau udah pulang mau bingung mau ngapain gitu. Nggak kayak anak sekarang ya Kak, gabut kita main TikTok, buka Instagram, scroll kan. Iya. Joget gitu. Cika saya suka. Bukan kalau ngomong gua ini nggak bisa di itu ya. Aduh, KST. Waduh, apa dan belum masih. Ya gimana? Selanjutnya Kak, setelah lulus nih Kak, apa sih Kak perjuangan Kakak bisa mencapai bisnis ini Kak? Bisa diceritain sedikit? Oke. Ketika lulus itu sebenarnya di ini ya, karena saya masih punya orang tua, ibu saya udah nggak ada dari SD ya. Dari SD itu saya udah nggak punya ibu kandung gitu, maksudnya meninggal dunia. Kemudian ya memang agak berat sih kondisinya. Ya dulu ya, bahkan sampai ayah saya itu ya, makanya mungkin kenapa ngegambarin kenapa saya punya ekskul banyak gitu, karena memang di rumah itu gabut. Orang tua saya nggak ada di rumah gitu kan, jadi kegiatan tuh di luar di luar aja gitu. Dan alhamdulillahnya masuknya nyangkutnya ke ekskul, bukan ke tempat ya, lebih hal positif, yang penting kegiatan positif, lebih ke situ alhamdulillahnya. Dan ketika lulus ayah saya cuma bilang, kan kamu sekolah di SMK katanya, tujuan itu kerja. Kalau dulu masih begitu image-nya, beda sama sekarang ya. Kalau sekarang kan udah banyak yang kuliah dan segala macam gitu. Dulu mah masih nggak ada kepikiran ada yang kuliah. Lulus SMK itu targetnya kerja, nggak bukan tuh kerja. Akhirnya ngikutin orang tua suruh kerja, saya nyari kerja. Interview 5 perusahaan, alhamdulillah diterima semua. Cuman saya yang nolak. Bilang,
ini gak enak kayaknya nih kerjanya berdiri doang gitu. Di salah satu fast food gitu kan, gitu. Biasa disebutin, nah males lah kerja di sini. Jadi waktu itu saya kerja di perusahaan insuran jadi telemarketing. Ya, jadi telemarketing itu mental banget sih, karena kita udahlah nawarin asuransi yang biasanya tuh image orang Indonesia tuh terhadap asuransi kan masih kurang bagus ya asuransi ya gitu. Jadi saya ini lewat telepon lagi, jadi orang lagi nggak tahu dia lagi ngapain, tiba-tiba kita telepon gitu kan, halo selamat siang Pak, saya Eki dari asuransi ini. Terus dia langsung ngomong, karena yang paling parah dia bilang, lu nyumpain gue mati gitu. Padahal saya belum ngomong apa-apa loh Pak gitu kan, langsung ditutup gitu kan. Ya di situ nggak lama sih, 3 bulan akhirnya saya resign. Nah di situ baru titik kembalinya saya, karena memang terinspirasi itu dari sekolah itu, dari guru kita dulu ada Umi ya, kenal Umi ya, guru Yati. Dulu Umi dulu dia ngajar penjualan produktif ya, ngajar produktif. Di angkatan saya itu beliau ngajar produktif. Beliau itu selalu ngajarin nih anak pemasaran, dia bilang kenapa di 17 kan penjual cuma satu tuh, kelas penjual dulu ya, cuma satu kelas doang, satu angkatan itu satu kelas. Dia bilang kenapa, dia memberikan filosofi seperti ini, kenapa kelas anak pemasaran penjualan itu cuma satu, sedangkan yang lainnya dua kelas gitu ya. Nah karena fakta di lapangan yang namanya pemimpin perusahaan itu cuma sedikit, dia bilang gitu. Jadi mau inspirasi sekali Anda gitu kan. Maksudnya oh iya juga gitu kan ya, walaupun mungkin kalau di sekolah lain kan kelas pemasaran atau penjualan itu banyak gitu kan, cuma di situ aja memang kebetulan. Tapi itu menginspirasi, setiap hari itu yang diobrolin adalah jadilah pengusaha, selalu kayak begitu, selalu disodorin tuh tentang kisah-kisah pengusaha. Makanya saya terinspirasi, dan memang dari situ aja saya udah memang dari SMP itu demen jualan sih. Saya dulu pernah jualan sepatu ketika menjelang Lebaran gitu. SMP tuh saya jualan sepatu. Terus kalau misalnya teman-teman juga kenal guru-guru tuh ada Bu Nina atau Bu siapa, itu langganan jualan saya tuh. Saya bawa jualan apa, di baju apa segala macam tuh. Kalau sekolah saya pasti bareng sama jualan juga. Nah, saya terusin kan nih? Boleh. Ini menarik. Jadi pas udah resign itu awalnya kan bingung kan, mau mulai dari mana, gue gak ngerti apa-apa dan segala macam. Nah ini menariknya, jadi gue ditelepon sama salah satu organisasi di luar sekolah, namanya waktu itu boleh sebutin nggak ya? Sebutin aja ya, boleh gak nih? Ya pokoknya di luar sekolah ada sebuah organisasi, dan yang dulu waktu itu saya ikutin, ini salah satu pengurusnya dari Jakarta Timur. Dia telepon, karena punya kontak masing-masing kan, dulu dia telepon, Ki gimana kabar? Kan kalau ini organisasinya kan Islam gimana gitu. Jadi dia ente gimana gitu dah bahasanya. Ente gimana habis lulus, habis resign ya? Iya. Yuk kita bisnis yuk. Nah dari situ tuh kita baru mulai bisnis. Akhirnya ketemu sama mentor bisnis kita. Beliau itu kalau sekarang boleh lah ya saya promoin ya. Beliau di TikTok ada namanya Coach Ari Brilian. Jadi teman-teman bisa di TikTok, yang punya TikTok silakan cari, silakan searching. Itu beliau coaching bisnis. Singkatnya di situ kita diajarin bisnis. Karena basicnya adalah mereka itu punya bisnis bimbingan belajar waktu itu. Jadi kita diajarin bisnis untuk mulai dari bimbingan belajar. Cuman memang akhirnya ketemu roti itu di situ juga. Terus gini, berarti kakak habis lulus nih ya? Iya. Habis lulus tuh langsung kerja tadi kan yang di asuransi gitu kan? Dan itu nggak lama ya, cuma berapa bulan kan ya? Dan akhirnya itu udah dapat mentor buat usaha. Nah, buat suruh keringetan suruh ini. Wal saja lah ya. Nah, terus akhirnya mulai itu kan dia dapat mentor usaha dan roti. Terus kenapa ngambil roti itu inspirasi? Itu dia. Ini menarik. Sebenarnya saya itu tipikal public speaking ya. Jadi di kelompok usaha saya itu yang tadi teman saya nonton, itu beliau itu lebih kepada otak bisnisnya yang jalan. Tapi penyampaiannya, jadi penyampaian ke audiensnya itu lebih mengandalkan saya gitu.
Jadi saya memang public speaking. Nah, teman saya ini bilang, kita kan mau bisnis nih, dia bilang gitu. Kalau misalnya ngikutin bisnis dari guru kita gitu kan, kayaknya kurang cukup nih pembelajaran kita gitu. Dimana kalau seandainya kita jualan dulu gitu kan, nyari produk lain lah. Nah, akhirnya dia ketemu produk. Nah, ini juga bisa jadi inspirasi untuk teman-teman ya. Dia main ke pasar malam, kemudian ketemu produknya bagus, produk roti. Jadi rotinya enak, lembut, dan beda sama produk roti yang di warung-warung yang 1000-2000 itu. Padahal harganya juga sama. Nah, pas dicobain, ini enak nih. Akhirnya yuk kita ke pabriknya. Nah, jadi begitu teman-teman. Jadi kalau kita nggak punya produk, ternyata cara mudahnya adalah ya cari yang punya produk gitu. Samperin tuh. Kita samperin ke pabriknya, kita bikin negosiasi. Kita bilang, apa sih yang kita punya gitu. Yang kita punya waktu itu karena kita pakainya adalah organisasi ya. Kita megang organisasi 1 DKI. Jadi kita bilang, "Mas, gimana kalau kita jualin produk Mas dengan perjanjian per hari itu sekian ratus roti." Gitu kan. Harganya kita langsung nego tuh. Harga berapa dan segala macam. Akhirnya ketemu harga deal di harga yang cukup kompetitif gitu kan. Akhirnya kita terima. Dari situ tuh kita mendapatkan channel. Nah, cara kita pendistribusiannya karena kita dulu anak organisasi gitu kan, ya anak organisasi. Jadi kita ngajak ke anak-anak yang masih sekolah, yang butuh uang jajan, gitu, untuk masakin roti kita, kayak gitu. Jadi makanya dulu kita punya banyak banget pasukan kertas ya. Jadi roti itu masukin di tas. Pagi-pagi itu kalau sekolahnya kan ada ya beberapa sekolah memang yang ngelarang buat jualan boleh gitu. Nah, yang dilarang tuh masukin tas, subuh-subuh dia datang gitu kan, kadang kita anterin segala macam. Gitu sih. Kenapa cuma roti gitu? Kenapa Kak Iti nggak kepikiran, oh ya, gue mau produksi baju nih, kan sekarang zamannya anak yang pengen bergaya gitu. Banyak anak ABG yang pengen ini, pengen itu. Kenapa nggak baju? Kenapa harus roti gitu Kak? Apakah ada jangka panjangnya atau gimana gitu? Bisa diceritain sedikit nggak? Oke. Ya ini menarik ya. Dulu sebenarnya bukan cuma roti ya. Bahkan kalau misalnya mau dihitung, roti itu sebenarnya awal mulanya bahkan berapa tahun kita berjalan itu kan sempat berhenti saya. Karena usaha kita nih yang barang-barang ini sempat emang bangkrut. jadi memang bangkrut, alhamdulillah gitu kan, sebagai pelajaran bersama gitu. Akhirnya memang roti ini jadi perjanjiannya udah batal karena dulu kan perjanjiannya 1 DKI itu untuk mesin roti di satu pabrik itu. Ternyata penjualan cuma di Jakarta Barat doang, saya doang yang megang. Nah, sempat akhirnya tertarik untuk yang lain. Bahkan saya pernah ikut MLM. Tahu MLM? Oh, iya, Multi level marketing. Saya jadi leader dahsyat gitu. Oh, udah jadi leadernya juga. Oh iya. Makanya ya karena memang kepikirannya adalah pengennya usaha, pengennya dagang, pengennya yang kayak gitu-gitu. Saya sempat masuk MLM. Dan itu ya salah satu kisah yang mungkin nanti bisa dikupas di podcast yang lain. Mungkin saya diundang lagi. Next episode lagi saya. Ya tadi pertanyaannya adalah kenapa itu. Saya pernah MLM. Saya pernah tahu Sumedang itu saya pernah bikin sampai 4 outlet dan alhamdulillah tutup semua. Saya budaya. Ya. Terus saya pernah main apa lagi, pulsa. Jadi pulsa juga cuman keagenan ya. Jadi ada ini itu juga tutup juga. Bimbel pun akhirnya saya tinggalkan gitu kan. Kayak gitu karena salah. Ya masih muda lah, istilahnya kan masih mencari-cari gitu. Cuman ternyata saya ketemu di titik di mana saya ingat orang tua saya itu bukan mendoakan ya. Keluar tutur kata dari orang tua saya, dari ayah saya, dia bilang, "Bang, udahlah jangan kemana-mana, kayaknya kamu tempatnya di roti," gitu. Jadi ayah saya sempat ngomong udahlah di roti aja gitu. Mungkin ini emang tempatnya di roti, dan itu yang saya pegang gitu. Sampai akhirnya saya nikah. Itu kan nikah aja kan kondisi lagi bangkrut MLM. Kalau mau diceritain itu sedih. Ya, karena MLM itu saya nggak nyalain MLM ya. Nah, terserah untuk teman-teman menilai untuk MLM itu terserah, cuman sampai detik ini saya nggak pernah nyalain MLM karena yang salah memang diri sayanya. Singkatnya itu MLM saya merasa
bersalah karena orang-orang yang saya ajak itu mereka sampai ada yang jual mas kawinnya untuk bergabung gitu kan, dan ternyata gagal gitu kan. Itu sedih banget sih kadang-kadang yang kayak begitu. Jaringan saya udah sampai NTT, udah sampai Medan, Papua, segala macam. Itu udah banyak banget yang apa, orang-orang yang mungkin ngedoain saya nggak berkah kali begitu. Akhirnya saya jatuh kan, nah dari situ kan saya akhirnya nikah sama kak istri. Justru nikahnya bangkitnya tuh pas lagi bangkrutnya itu, pas lagi merasa gagal itu, saya pikir wah kalau ngomongin sempat kepikiran gak bunuh diri, yes, itu sangat kepikiran banget. Karena saya bukan tipikal orang yang suka mengecewakan sahabat-sahabat dekat saya gitu, dan itu semua sahabat dekat saya pada ngikut di MLM itu, dan sampai ada yang keluar dari kerjaannya dari MLM itu gitu. Makanya saya merasa diri saya paling bersalah banget sama mereka gitu. Nah lagi stres kayak begitu, ya Allah apa nih yang harus saya lakukan? Langsung menikah lah, menikah. Akhirnya saya menikah, biar nggak sendirian merasakan insecure rasa itunya. Itu 2 tahun saya kayak diasingin. 2 tahun itu saya kayak diasingin, saya nggak dikenal gitu. Dan saya pun malu sama teman-teman saya. Sampai akhirnya nikah. Nah nikah itu saya buka tahu Sumedang, dan ujung-ujungnya ke roti lagi. Memang di roti lagi, karena di roti itu saya udah tahu selaknya gimana, pemasarannya bagaimana gitu kan. Terus sampai akhirnya memutuskan, dan roti pun teman-teman itu saya nggak produksi sendiri. Jadi ada 4. Yes, jadi habis ada pabriknya juga, sama kayak yang pertama tuh. Jadi waktu saya nikah tuh sama Kak Isti, itu saya kontrakan dekat banget sama pasar. Jadi ya sama juga sistemnya. Saya ingat dulu gitu kan, ya kayak udah takdir gimana sih. Pas ingat perkataan ayah saya, abang mau jangan kemana-mana, di roti aja gitu kan. Nah itu pas lagi saya nggak ada kerjaan, saya ngeliat, ih ada tukang roti nih di pasar gitu. Ini beda nih soalnya, di pasar ada bakery gitu. Gimana sih pasar tradisional? Oh yang banyak kayak jual sayur tiba-tiba tukang roti gitu. Yes gitu, makanya wah ini unik banget nih, ini kenapa bisa begini gitu kan. Akhirnya saya coba rotinya, wah ini beda, ini bukan roti biasa nih, saya bilang gitu. Langsung saya praktek, saya bilang, Bu boleh gak saya bawa 30 dulu gitu. Mulai dari 30 tuh, 30 per hari gitu kan, sampai ratusan, sampai 1000-an gitu per hari, sampai ribuan. Alhamdulillah ya, dari situ sih saya merasa yakin sama roti gitu. Jadi bukan nggak mau yang lain gitu. Nah setelah roti pun kan sekarang saya main di sempol, ada sempolan ayam, kemudian baju, yes nih saya buat tuh baju lebaran saya tuh. Wow. Kaos ya. Dan kaos juga mulai main. Terus yang lagi mau dirintis pun ada lagi casing kayak gini nih. Oke, sabun. Sampun. Ya, jadi ini pun lagi bermain. Nih Kak, ada lagi banyak ya, maksudnya pengusaha gitu, bisnis. Ada yang bilang bahwa kalau lo mau bisnis, lo itu harus kerjain dulu satu gitu. Prinsip kayak gimana? Maksudnya perlu nggak sih kita ngerjain satu sampai tuntas baru kita ngambil A, B, dan C? Atau kita perlu ngambil A, B, C, dan D tapi tuntasin bareng-bareng, jalanin bareng-bareng? Yes. Jadi kalau yang saya tahu dari guru saya dan saya praktek ya, memang harus satu dulu. Okay. Jadi memang ada yang harus difokusin. Nah dari yang fokus itu baru berkembang. Soalnya saya pernah coba ngelaksanain 2 sekaligus gitu ya. Jadi belum ada yang jalan tapi udah coba sana coba sini gitu. Itu nggak ada yang jalan gitu. Yang ada malah semuanya malah nggak betul. Dan mulailah dari ini yang salah jadi belajar dari kesalahan ya. Dulu saya tuh langsung buka investasi. Berani banget gue kan. Jadi karena tahu dulu diajarin proposal sama Umi itu bikin proposal penjualan gitu. Dika bikin nggak tuh? Dulu bikin proposal penjualan, proposal usaha gitu. Nah saya praktekin itu gitu. Saya buka siapa yang mau ikut investasi, bahasnya begitu. Padahal ilmu masih geblek banget gue bilang gitu. Padahal yang investasi itu ada orang dari orang Amerika, bukan orang Amerika, orang Indonesia, cuman dia lagi kerja jadi chef di Amerika gitu. Saya bersyukur banget kenal sama namanya Pak Andi gitu. Jadi beliau nggak kenal saya, dia kenal cuma dari temen, dari saudaranya kenal sama empok saya kenalin gitu.
dan kita komunikasi di Facebook gitu. Itu dia dengan sangat jujurnya, dengan sangat beraninya dia menginvestasikan waktu itu ya tahun 2010 itu 20 juta langsung ke saya gitu. Untuk anak lulusan SMK yang masih bengong ngapa-ngapain gitu dan belum tahu, itu kan wah, Itu 20 juta buat invest roti atau Bukan. usaha? tahu tahu. Sumedang gitu. Tahu Sumedang. Nah itu jadi asal invest terus buka cabang dan akhirnya dapat masalahnya di mana? Masalahnya adalah di karyawan. Kita susah banget dapat karyawan gitu. Udah dapatnya dari, kan biasanya memang ngambil dari kampung gitu yang lebih apa istilahnya lebih fresh, lebih apa sih, kalau dari kampung kan bertenaga lah istilahnya begitu ya kesehariannya. Itu pas lebaran dia bilang, "Mas, saya mau pulang ya." Ya udah boleh, ntar balik lagi ya. Dan nggak balik-balik. Akhirnya 4 itu ya saya harus tanggung jawab gitu kan. Itu dia bahasanya. Jadi kalau mau buka bisnis itu mulailah dari yang kita bisa dulu. Jadi jangan langsung buka sana sini gitu kan. Punya toko itu nomor 17. Dari hal kecil dulu ya. Dari hal kecil yang kita bisa dulu apa gitu kan. Ya kayak misalnya kalau anak SD misalnya bingung mau mulai bisnis dari mana, kita bisa aja itu anak SD. Kita searching di Google gambar-gambaran yang apa hitam putih belum diwarnain gitu kan. Terus kita print, kita fotokopi, itu anak suruh jual satunya 1.000 atau gopay. Itu kan sesederhana itu sebenarnya usaha. Jadi membuat solusi dari permasalahan orang. Ya kalau saya kan solusi orang pagi-pagi lapar mau apa namanya masak repot misalnya, Ada roti itu lebih gampang ya. Nah itu dia. Jadi lebih kepada itu. Jadi kalau udah satu apa namanya tercapai, namanya ini 3 step lah saya ajarin nih di podcast ini. Wow. saya ikut e-course-nya, saya ikut seminarnya, itu bayarnya jutaan guys. Itu cuman saya buka di sini. Wow. Khusus di podcast Keren. Iya. Dan ini step namanya fundamental bisnis. Jadi fundamental bisnis itu artinya basic ya. Yang pertama, kalau teman-teman mau buka usaha, jadi ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah starting, namanya starting, memulai. Kemudian yang kedua adalah running. Nah yang ketiga adalah growing, gitu. Nah kalau starting itu artinya memulai. Kalau mulai itu fokusnya intinya adalah mulai. Intinya di situ dalamnya adalah validasi produk. Jadi memvalidkan produk yang mau kita jual. Contoh, saya tadi ngambil roti, ya kan? Roti saya cobain, ini enak nih. Oh, enak. Tapi ingat, kita ini jualan bukan untuk diri kita. Kita tuh jualan untuk orang lain. Maka orang lain suruh cobain. Nah, enak gak nih menurut orang-orang? Ya kan ada sampel dulu kan? Ya teman-teman juga sering nyoba kan ya. Dulu kalau saya datang iseng kan saya bawain tuh. Nah, nyoba enak gitu kan. Nah, pas udah merasa enak, itu kita lihat dari repeat order atau enggak. Jadi validasi produk adalah repeat ordernya gitu ya. Jadi guys, satu, validasi produk itu adalah repeat ordernya. Sama starting, running, dan Growing. Nah, tadi kan starting kita udah validasi produknya itu kita jualin tuh. Intinya dari repeat order. Oke, enggak. Ya, oke atau enggak? Repeat order itu tanda bukti bahwa produk kita tuh layak dijual. Kalau udah layak dijual, nanti masuknya ke gimana kita masuk ke running, ke running ya. Nah, masuk ke running itu ketika produk kita ini ya, kejualnya udah banyak banget dan kita nggak bisa handle sendiri. Oke lah, satu tempat misalnya saya bawa roti 100 masih bisa handle. Tapi ini misalnya dalam satu waktu harus mengirim ke 10 tempat. Iya, gue nggak bisa Kagebunshi no Jutsu kan, Naruto. Bisa banyak ya. Iya, Kagebunshi nggak bisa gitu kan. Nah, saat itulah baru namanya step running. Step kita membuat sistem untuk meng-hire karyawan. Nah, growing itu tingkatan atas. Kalau misalnya satu cabang ini udah keren, udah bagus, nggak ada masalah, nggak ada kendala, karyawannya solid, sistemnya udah terbentuk, baru growing, baru buka investasi, mikirin itu. Jadi investasi itu ketiga, dan dulu gue ngelaksanain investasi di awal, makanya hancur gitu. Kayak gitu, itu sih yang nah itu 3 step. Terus Kak, kayak gini kan saya misalnya pengen usaha, harus punya banget nggak sih setiap orang pengen usaha? Memang harus
dia udah punya bakat wirausaha apa enggak, jadi semua orang tuh bisa sebenarnya kayak buka usaha. Semua orang bisa. Sesimpel itu. Jadi kalau kita mau buka usaha, sebenarnya ya tadi kan produknya apa nih? Nggak usah nyari jauh-jauh yang di luar kita, nyari yang di sekitar kita aja dulu, gitu kan. Kayak misalnya tadi kalau kita anak masih kuliah, masih di kampus, gitu kan, pulpen, kita jual pulpen, sesimpel itu. Intinya mulai dulu, ntar kan ada yang namanya kalau di arus cash flow. Ya kalau udah cash flow-nya bagus, baru tuh berjalan. Dan intinya nggak perlu bakat. Semua orang pasti bisa jualan. Semua orang bisa jadi pengusaha kalau kata guru saya. Nah, dari sekian banyak cerita dari Kaiki tadi, Iya. aku mau nanya satu pertanyaan ini menarik banget, sangat menarik. Nah, kan Kaiki bilang, saya jualan ini udah pernah nyoba dan itu semuanya bangkrut. Gimana sih Kak cara memotivasikan diri sendiri kita untuk kita bisa dan kita nggak menyerah gitu kan? Gimana Kak? Jadi yang terutama sih kalau saya pertama disclaimer ya, kalau sekali lagi disclaimer bahwa saya bukan kalau ngomongin sukses bahkan saya merasa belum sukses gitu, karena tujuan saya, impian saya, dan ya tadi jawabannya adalah karena saya punya impian yang belum tercapai sampai saat ini. Tujuan saya adalah saya pengen nanti di masa tua saya, menjelang tua, belum tua sih. Saya pengennya di usia saya ke-30 itu saya pengennya semua finansial, urusan keuangan itu udah selesai. Target saya sih sebulannya minimal punya pendapatan 100 juta, itu target ya. Amin. Gitu ya. Dan itu emang belum tercapai gitu. Nah dengan duit yang katanya banyak sejumlah itu gitu kan, nanti saya ujungnya pengen ngajar, saya pengen membuat satu sekolah atau satu yayasan itu yang nanti isinya itu tentang life skill. Jadi pelajaran-pelajaran yang tidak diajarkan di sekolah dan yang sekarang ternyata remaja sekarang itu sangat-sangat mudah sekali insecure gitu kan. Iya. Bener gak sih? Bener banget. Mohon maaf ya, cuman itu faktanya seperti itu ya kan, overthinking ya kan, baru ya itu fakta-faktanya, dan memang itu bisa bisa ditanggulangi dengan ujian sih ya. Karena saya kan tadi kalau saya dengar ya, saya dari SD itu udah nggak kenal ibu, udah nggak ada ibu gitu. Jadi itu juga udah ini banget sih. Cuman saya punya impian, saya pengen jadi ini, saya nanti pengen ketemu kayak gini gitu, saya pengen melakukan ini, dan ketika itu belum tercapai maka ya gue harus bangkit lagi. Kalau gue berhenti di sini ya udah stop gitu kan, gue nggak jadi apa-apa gitu kan. Dan walaupun gue nggak peduli apa kata orang gitu, ya saya nggak peduli orang bilang lu bangkrut, lu bahkan itu sebagai bahan bakar saya. Dulu sampai ada orang terdekat saya bilang, awal-awal saya buka bisnis roti itu, saya bilang, Ki, lu ngapain sekolah tinggi-tinggi cuma untuk jualan roti begitu kan, ya motor juga nggak kebeli gitu. Enggak, saya jadiin bahan bakar tuh, saya tulis saya pengen punya motor, itu saya pajang gitu kan, tuh orang ngeliat tuh orang yang bilang saya nggak bakal sukses gitu kan. Terus ternyata berapa bulan kemudian datang tuh motor saya tuh datang. Pas datang dia kaget, motor siapa Ki? Siapa yang beli? Di sini nggak ada yang mesen motor perasaan gitu. Bilang saya yang mesen, langsung kicep. Ya. Cuman dulu itu niatnya salah ya. Itu niatnya dulu untuk membalas dendam gitu kan. Itu nggak bagus, itu nggak terlalu kuat gitu kan. Cuman artinya kalau saya sih ya ketika makin dihujat makin gue pengen buktiin gitu, bahwa gue nggak minta, bahkan gue nggak minta modal sama lu kok gitu. Gue jalan, gue kesandung, gue jatuh berdarah-darah, lu nggak bakal tahu perjuangan kayak gimana. Ya orang kan taunya cuma ngeliat kayak Ki sekarang begini ya kan, kadang-kadang gitu kan, kita ngeliat orang sukses tuh pesannya udah hebat, tapi kita jarang banget tahu kehidupan asli itu gimana rasanya. Saya berjuang gitu kan, hujan-hujan pernah semprot air gitu kan masuk ke mulut. Saya sering banget begitu, saya berdoa tuh, ya Allah mobil kayak punya gitu biar kayak gini lagi gitu.
artinya saya punya tujuan. Kalau tujuan itu jelas dan ya harus bulat, saya harus konsekuensi gitu. Lu udah milih itu, jangan cengeng lu gitu. Lu nggak boleh cengeng, lu harus terus. Berapa banyak ntar orang yang ngeceng dulu, yang bakal tertawa di bawah inian apa kesedihan lu gitu. Walaupun sekali lagi saya nggak peduli itu, saya cuma peduli saya punya tujuan yang mulia gitu. Saya akan buat sekolah gratis untuk banyak orang yang intinya begitu, ngerasain apa yang, jangan sampai mereka ngerasain apa yang saya rasain kayak gitu, kekurangan kasih sayang orang tua dan segala macam gitu. Saya nggak mau gitu sih. Oke guys, karena berhubung bentar lagi kita mau sholat maghrib. Dan kayak waktu kita terbatas gitu. Iya. Jadi dari yang kesimpulan tadi Kak Aiki. sorry jadi keceplosan. Astagfirullahaladzim, gak boleh menyentuh. Asik. Udah, aku kesimpulan gimana? Kesimpulannya jadi gini guys, buat kalian, kalau kalian punya impian, bener kata Kak, Iya. punya impian, tujuan, ayo cepat digapai, dicapai, mau gimana caranya gitu. Dan untuk kalian mau berbisnis ada 3 hal nih guys. Yang pertama tadi apa? Starting, running, dan growing. Itu yang selalu diingat. Lalu Kak Iki, satu lagi nih Kak, pesan buat teman-teman semuanya. Pesan-pesannya ya bermimpilah setinggi langit, karena meskipun kau terjatuh, kau tetap berada di antara bintang-bintang yang indah. Jadi jangan takut bermimpi. Yang terpenting adalah mewujudkan mimpi itu ya harus dengan bangun. Jadi jangan tidur. Kalau tidur ya lu mimpi doang gitu. Harus bangun dari usahanya juga. Yuhu. Semangat, sukses selalu untuk alumni, untuk Vias khususnya. Terima kasih banyak sudah diundang ke sini. Makasih juga buat Kak Iki udah nyempetin waktu. Dan buat teman-teman, nanti yang kalau misalkan ada mau kasih kritik, saran kita, jangan lupa diisi di kolom bawah. Di komen ya. Ada ya. Jangan lupa dan like, comment, and subscribe. Thank you dan terima kasih. Sampai ketemu di next Podcast selanjutnya. selanjutnya. Yeay. Bye bye.